Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membicarakan satu topik penting dan menarik, yaitu saran, nasihat, dan masukan untuk para saksi di persidangan terkait dengan kematian dari saudara kita Brigadir Joshua Huta Barat. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menuliskan komentar yang membangun dan mencerdaskan bagi kita. Kira-kira apa yang menjadi saran, nasihat, dan masukan dari Bapak Ibu Saudara terkait dengan para saksi yang akan bersaksi di persidangan kematian dari Brigadir Joshua. Hal ini menjadi sangat penting. Harapan dan kerinduan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bahkan secara umum sebagai sesama anak bangsa, kita mengharapkan bagaimana mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka alami sendiri. Sehingga tidak menjadi seperti istilah yang berkata mengarang bebas. Tentunya kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini dan beberapa hari ke depan akan banyak yang bersaksi terkait dengan kelanjutan persidangan pembunuhan berencana saudara kita almarhum Brigadir Joshua. Dan hari ini telah dimulai dengan kesaksian dari asisten rumah tangga PC dan FS. Tadi saya cukup banyak mengikuti apakah itu pertanyaan dari jaksa penuntut umum, apakah itu dari pengacara Eliezer, apakah itu dari hakim, termasuk ketua dan anggota, bertanya kepada Susi sebagai asisten rumah tangga FS dan PC. Dari apa yang sudah disampaikan ke publik, kita bisa melihatnya di media sosial, sudah sangat banyak dibahas dan diulas. Bapak Ibu Saudara, kita melihat tanda petik ada kejanggalan demi kejanggalan, yang mana menurut perspektif hakim ada kebohongan demi kebohongan yang terus diulang-ulang oleh Susi sebagai asisten rumah tangga dari PC dan FS. Nah, ke depan akan banyak lagi yang akan bersaksi di persidangan, termasuk juga nanti dari keluarga almarhum Brigadir Joshua, tentunya yang sudah disiapkan sedemikian rupa oleh pengacara mereka, dalam hal ini dikoordinatori oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak. Saya akan menyoroti ulasan ini terkait dengan saran, nasihat, masukan untuk para saksi di persidangan terkait dengan kematian dari saudara kita Brigadir Joshua. Kita akan melihat dan mendorong saudara-saudara kita yang akan bersaksi, apapun latar belakang agamanya, sukunya, rasnya, golongannya, kita tidak akan mempermasalahkan itu. Tapi ada namanya nilai-nilai universal, apalagi kita nanti melihat dan akan disuguhkan, dipertontonkan kesaksian dari orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Kesaksian mereka
hal ini akan sangat berpengaruh tentang kehidupan orang lain. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk memaparkan hal ini dari sudut apa yang saya mengerti dan pahami melalui kebenaran firman Tuhan yang adalah Alkitab. Karena memang segala peristiwa yang ada di dalam dunia ini, apapun itu, kalau kita soroti dari sudut firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan mutiara kebenaran, pembelajaran berharga dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Barangkali kita ini tidak akan bersaksi di persidangan, tapi misalnya ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menyampaikannya, apakah kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, bukan hanya mengaku percaya kepada Tuhan. Saya menemukan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, coba kita buka beberapa ayat terkait dengan ulasan kita ini. Kita mulai dari Amsal 25 ayat 18. Amsal 25 ayat 18 dikatakan begini. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Seulangi kembali, orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Ada di sini disebutkan gada, pedang, panah yang tajam. Tentunya seseorang yang bersaksi dusta akan sangat mematikan saksi dustanya itu kepada orang-orang lain yang menjadi sasaran dari saksi dustanya. Oleh karena itu, benar-benar kita harus menyadari secara sungguh-sungguh ketika kita bersaksi dimanapun, termasuk di dalam persidangan, mari kita tidak menambah, tidak mengurangi. Memang resikonya kalau kita jujur, ada harga yang harus dibayar. Tetapi kalau kita melihat dari sudut firman Tuhan, ada ungkapan yang berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Bukan orang yang jatuh ke dalam laut yang akan tenggelam, tetapi orang yang jatuh ke dalam laut dan tidak mau keluar dari laut, itulah yang akan tenggelam. Filosofi ini berlaku kepada para saksi yang akan dipersidangan nanti, termasuk hari ini kepada Susi, asisten rumah tangga dari PC dan MS. Bukan orang yang misalnya jatuh ke dalam dosa yang akan hancur dan tenggelam, tapi orang yang jatuh ke dalam dosa dan yang mau keluar dari dosa itu. Kadang-kala orang itu menyampaikan atau melontarkan, mengucapkan saksi dusta, tidak mengatakan apa yang sebenarnya. Dengan kata lain, berlaku munafik, berpura-pura bersandiwara. Barangkali karena ingin menghindarkan akibat atau resiko ganjaran yang menyulitkan hidupnya. Itu memang siklus kehidupan. Karena Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tetapi yang jelas yang ingin saya tegaskan saat ini, orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya akan sangat mematikan. Mematikan apa? Mematikan harga diri, mematikan reputasi, mematikan masa depannya, mematikan pekerjaannya, mematikan studinya, bahkan juga bisa sampai kepada kehilangan nyawa. Saksi dusta ini sesuatu yang sangat bermasalah, apalagi kita sebagai orang-orang Kristen memiliki atau menikmati saksi dusta. Dijauhkan Tuhanlah kiranya kita memiliki sifat watak karakter yang demikian. Amin. Kita lihat yang berikutnya. Mari coba kita lihat dulu Yeremia 5 ayat yang kedua. Yeremia pasal 5 ayat yang kedua dikatakan begini.
Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Sepanjang yang saya tahu dan mengerti Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang itu menjadi saksi atau bersaksi di persidangan, apapun agama dan keyakinannya, orang itu disumpah terlebih dahulu. Biasanya kalau konteks Kristen ditaruh di atas kepalanya itu Alkitab. Saya berjanji akan mengatakan apa yang sebenarnya, apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, apa yang aku alami. Tapi ketika nanti dia bersaksi dan bersaksi dusta, berbohong, padahal sudah berkata demi Tuhan yang hidup, bersumpah demi Tuhan yang hidup, tapi bersumpah palsu. Kalau kita ini sudah sampai menyebut nama Tuhan di dalam sumpah kita, saya kasih tahu itu tidak main-main. Oleh karena itu siapapun yang akan bersaksi tentang apapun, termasuk menjadi saksi dalam persidangan, bersaksi di persidangan, barangkali di dunia ini oleh karena kelihayan, kepintaran, kelancaran kita berkata-kata, kita bisa berkelit Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan lupa, kehidupan ini bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi ada kehidupan yang akan datang di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala sikap, tingkah laku, bahkan perbuatan kita. Dan kita berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya nanti pasti ada nanti dialog antara PC, FS dengan keluarga Brigadir Joshua. Tentunya contohnya Bapak Samuel Huta Barat, Ibu Rosti Simanjunta, Ibu Rohani Simanjunta, saudara-saudaranya akan bertanya nanti kepada PC dan FS. Akan bertanya, nanti saling bertanya satu dengan yang lain. Pertanyaan saya, apakah hanya dengan maksud yang sangat dangkal untuk meringankan hukuman, orang bisa berdusta, bersumpah palsu, sudah menyebut demi nama Tuhan? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini sudah berkata demi nama Tuhan, sebenarnya hal itu mau menegaskan bahwa apa yang kita ucapkan memiliki bobot nilai kebenaran. Tapi saya kasih tahu, coba kita jujur, ada orang-orang Kristen tertentu supaya orang lain percaya akan dirinya yang sedang berdusta, berbohong, bersumpah palsu, dia menyebut-nyebut nama Tuhan. Pokoknya kawan, demi Tuhan aku tidak begitu, supaya orang lain yakin dengan apa yang kita ucapkan, kita menyebut nama Tuhan. Padahal Alkitab berkata, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bapak Ibu Saudara tahu orang Israel, ketika mereka menemukan bacaan YHWH, apakah Yehuwa, apakah Yahweh, pokoknya ketika mereka bertemu dengan 4 huruf tetragramaton YHWH, mereka tidak berani membacanya Yahweh atau YHWH. Mereka pasti menggantinya dengan Adonai atau Elohim. Kenapa demikian? Apakah karena orang Yahudi bodoh? Bukan. Karena mereka sangat menghargai kekudusan, kesucian, kemuliaan dari Allah Yahweh itu, sampai mereka tidak mau menyebutkan, diganti dengan Adonai. Tapi orang-orang Kristen model akhir zaman ini banyak yang mengucapkan demi nama Tuhan, demi nama Tuhan, tapi dipakai untuk berbohong, dipakai untuk berdusta, dipakai untuk bersumpah palsu. Saya kasih tahu, kalau kita punya tabiat karakter demikian, apalagi nanti para saksi akan bersaksi di persidangan terkait dengan pembunuhan berencana atau kematian dari almarhum Brigadir Joshua, ini sangat mengerikan. Barangkali di dunia ini bisa lolos oleh karena kelihayan, kepintaran, memahami hukum, memahami 4 gulipan. Tapi saya kasih tahu, ada pertanggungjawaban untuk kehidupan yang akan datang.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ngeri ini, sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu, membawa-bawa nama Tuhan, tapi membawa nama Tuhan justru untuk bersumpah palsu. Ini ngeri, Bapak Ibu Saudara. Kita harus hati-hati dan waspada, jangan sampai kita larut terlibat di dalamnya. Karena berjanji atau bersaksi itu tidak hanya di pengadilan, di mana-mana kita bersaksi. Jangan kita mengucapkan saksi dusta. Bukankah salah satu dari hukum itu jangan berbohong, jangan berdusta, jangan mengucapkan saksi dusta? Itu salah satu dari 10 hukum. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang saya tunjukkan dulu orang yang suka bersumpah palsu, berdusta dan berbohong ketika bersaksi. Seperti saya katakan tadi, apa yang ditabur orang itu akan dituai. Mari coba kita lihat dulu bagaimana kondisi keadaan seseorang yang suka bersumpah palsu, berkata bohong, tidak mengatakan apa yang seharusnya, tidak mengatakan apa yang sebenarnya. Coba kita lihat dulu Mazmur 24 ayat 3-5. Mari buka bersama saya Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Perhatikan jawabannya ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Di sini dikatakan ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Boleh naik ke atas gunung Tuhan artinya siapakah yang boleh memiliki relasi hubungan yang intim, karib, dekat dengan Tuhan? Siapakah yang boleh memiliki hubungan yang dikenan dan berkenan kepada Tuhan? Salah satu di antaranya adalah orang yang tidak bersumpah palsu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, kalau ada orang-orang di persidangan, dia sampai disumpah dulu sesuai dengan kitab suci yang ditaruh di atas kepalanya, tapi dia berdusta, dia berbohong, dia bersumpah palsu. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan saya kasih tahu itu merupakan indikasi atau petunjuk. Orang itu sedang hancur-hancuran, sedang kacau relasi hubungannya dengan Tuhan. Kalau hanya memakai hikmat dunia, strategi dunia untuk meloloskan diri, misalnya supaya jangan sampai kena undang-undang atau KUHP 340 pembunuhan berencana, ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Maka diadakanlah skenario, rekayasa cerita, rekayasa kasus dan lain sebagainya. Oke, di dunia ini boleh saja kita berpura-pura, boleh saja kita berlaku munafik, memakai topeng-topeng kepalsuan atau bersandiwara, tapi kepada Tuhan tidak akan pernah bisa. Jadi kalau orang itu suka bersumpah palsu, sudah memakai demi nama Tuhan, ditaruh kitab suci di atas kepalanya, tapi tetap berbohong dan berdusta, ketika menjadi saksi di persidangan, dalam hal ini yang sedang ngetren adalah persidangan kasus pembunuhan dari saudara kita Brigadir Jo. Kalau sampai para saksi ini mereka menyaksikan sesuatu yang mengada-ada, yang tidak ada diada-adakan, dan yang ada ditiadakan. Coba kalimat ini. Yang ada ditiadakan, yang tidak ada diada-adakan. Saya kasih tahu, ada risiko yang akan dihadapi oleh orang-orang demikian. Karena itu sebagai anak bangsa, apapun agama kita rindu supaya mereka bersaksi di persidangan, menyatakan apa yang seharusnya. Saya suka dan bangga, senang dengan Rasul Paulus
sekalipun orang-orang di luar kekristenan sering mencap dia itu tukang bohong, pembohong, pendusta, dan pendiri agama Kristen, ngawur sengaur-ngaurnya kesimpulan orang-orang di luar kekristenan. Memang itulah kelemahannya kalau orang di luar kekristenan lebih merasa tahu kekristenan daripada orang-orang Kristen. Bahkan orang-orang di luar kekristenan ingin supaya orang-orang Kristen mengikuti apa yang dia tahu yang sesat dan salah itu. Rasul Paulus itu pernah menyampaikan suratnya kepada jemaat Kolose oleh tuntunan hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Ilham Roh Kudus, saya meminta doa daripada kalian semua, hai jemaat Kolose, supaya ketika aku memberitakan Injil, aku dapat menyampaikan sebagaimana yang seharusnya. Itu pokok doanya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena ada tekanan, intimidasi, karena ada skenario dan lain sebagainya. Nggak mau dia demikian. Dia mau dalam pemberitaan firman supaya dia menyampaikan apa yang seharusnya tanpa menambah, tanpa menguranginya. Kita berharap demikian akan terjadi, sehingga benar-benar nanti hakim memutuskan hukum yang berkeadilan, kebenaran ditegakkan, kemanfaatan hukum dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena memang ini sudah menjadi konsumsi publik terkait dengan pembunuhan berencana saudara kita almarhum Brigadir Joshua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah sekarang saya mau mengajak kita untuk menyoroti bagaimana tentang Yesus di dalam Matius pasal yang ke-5. Mari kita buka sama-sama. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Mari kita pelajari bersama. Matius pasal 5 33 sampai 37. Dikatakan demikian. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Kita tidak boleh bersumpah palsu, kita pegang sumpah kita di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Inilah konfirmasi penegasan dari Yesus. Jangan sampai kita memakai bersumpah demi langit, bersumpah demi bumi, bersumpah demi kota Yerusalem, bersumpah demi kepala, demi rambut, dan lain sebagainya. Tidak perlu kita sebenarnya harus bersumpah. Tapi kalau kita sudah tahu kebenarannya, jikalau ya katakan ya, jikalau tidak katakan tidak. Jangan ya kita katakan tidak dan tidak kita katakan ya. Kalau itu yang terjadi berarti berasal dari si jahat. Tapi kalau kita katakan ya, memang ya, tidak kita katakan tidak, maka itulah yang disebut dengan kita berdiri dan berjalan di atas kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu para saksi di persidangan kasus pembunuhan berencana saudara kita almarhum Brigadir Joshua yang hari ini sudah mulai disidangkan dengan saksi asisten rumah tangga MS dan PC. Kalau kita melihat beliau bersaksi, waduh, mikir dulu. Kenapa harus mikir dulu? Karena bukan yang dialami yang diceritakan. Ini analisa kita dari konteks Kristenan. Bukan yang dialami yang diceritakan, tapi yang diskenariokan barangkali. Sampai Bapak Hakim berkata, banyak sekali kebohongannya. Padahal ada undang-undang KUHP yang mengatur tentang kalau orang itu bersaksi dusta, bersaksi palsu. Hukumannya dari satu sisi dikatakan para pakar ada 9 tahun,
Ada 7 tahun Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa dan berharap saran, masukan, nasihat kita kepada para saksi akan bersaksi di persidangan ini, supaya mereka sesuai dengan keyakinan mereka akan kitab sucinya, akan agamanya, mereka menyatakan apa yang seharusnya tanpa menambah, tanpa mengurangi. Kenapa hal ini menjadi penting? Saya perlu sampaikan sebuah kebenaran. Matius pasal 10 ayat 28. Matius pasal 10 ayat 28. Dikatakan demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Maksudnya kepada manusia dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Maksudnya, takutlah kepada Allah. Saya kasih tahu, kalau orang bersaksi dusta, bersumpah palsu, sudah menyebut demi nama Tuhan, kitab suci ditaruh di atas kepala, tapi berani lagi bersumpah palsu, berkata bohong dan dusta. Saya kasih tahu, orang itu sedang membangun suatu pola gaya kehidupan yang takut akan manusia. Tapi kalau seseorang itu mengarahkan hidupnya takut akan Tuhan, maka orang itu akan berkata apa yang sebenarnya, apa yang seharusnya, tanpa membelokkan, tanpa menyembunyikan, tanpa menambah, membumbui, dan tanpa mengurangi atau mendiskon. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, kenapa kita perlu memilih takut akan Tuhan di dalam kita bersaksi tentang apapun? Kejujuran itu adalah barang langka, tapi barang berharga sebenarnya, tapi sangat langka sekarang ini. Orang mau berjalan dalam kejujuran, berkata jujur, berperilaku jujur, berbuat yang jujur sekarang ini makin langka. Bahkan sudah ada orang menyimpulkan sekarang, Pak Pendeta, kalau kita jujur gak bakalan berhasil. Itulah filosofi yang sudah didengungkan dan digaungkan oleh dunia kepada orang-orang Kristen. Kalau tidak jujur mustahil berhasil. Harus curang, harus dusta, harus bohong, baru berhasil. Apakah benar demikian? Menurut firman Tuhan Alkitab tidak, Bapak Ibu Saudara. Saya kasih bukti dan faktanya untuk kita. Alkitab berkata di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat berikutnya, Ayub itu seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia adalah orang yang terkaya di sebelah timur pada zamannya. Berarti Ayub itu jujur tapi dia kaya. Kan aneh kan, terbalik dengan pola pikir sekarang manusia. Kalau tidak berbohong, tidak berdusta, kalau sampai kita bersumpahnya benaran, tidak bersumpah palsu, nanti hukumannya akan berat. Waduh, gaduh-gaduh kita ini. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini tingkat kompromi orang kepada ketidakjujuran, kebohongan, kedustaan, sumpah palsu, ketidakbenaran itu makin tinggi. Kalau saya katakan demikian, adakah kita termasuk di dalamnya? Kita menikmati kebohongan, menikmati dusta, menikmati ketidakjujuran, menikmati sumpah palsu, yang penting aman. Suami-suami yang punya kuntilanak, wanita idaman lain, simpanan lain, daripada nanti cerai, lebih bagus didiamkan aja selingkuhanku. Ini udah kacau kalau udah begini. Termasuk sebaliknya ibu-ibu, ada pil pria idaman lain, daripada nanti masalah ribut, udahlah sembunyikan aja. Saya kasih tahu, orang-orang yang punya kehidupan demikian, saya bisa garansi dan jamin bukan merasa seorohani. Orang itu sedang bermasalah sangat serius dengan kerohaniannya di hadapan Tuhan. Karena orang itu tidak lagi memilih untuk takut akan Tuhan lebih daripada segala-galanya.
Dia hanya memilih bagaimana supaya aku memiliki reputasi bermartabat di dunia ini. Dia mau membangun berhasil di mata manusia, tapi gagal total di hadapan Tuhan. Bukan lagi memikirkan bagaimana aku berkenan, berhasil di mata Tuhan, yang akhirnya berdampak berkenan dan berhasil di mata manusia. Ayat terakhir tanpa panjang lebar, saya mengajak kita membuka Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Ibrani 4 ayat 13. Oh, ini ngeri ini ayat ini. Saya sangat suka tertarik dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ibrani 4 ayat 13 dikatakan begini. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, di hadapan Tuhan Allah. Saya ulangi kembali. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Dia itu huruf besar, D. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, segalanya transparan, terbuka, eksplisit, terang benderang di mata Tuhan. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Inilah dasarnya kita harus memilih lebih takut akan Tuhan daripada membangun image, reputasi, harga diri di tengah-tengah dunia, tapi kita gagal total di mata Tuhan. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di mata Tuhan. Makhluk apapun itu, termasuk kita sebagai makhluk ciptaan tertinggi, karena memiliki rasio akal budi pikiran, kita tidak akan bisa menyembunyikan diri dari Tuhan. Segala yang telanjang, transparan, terbuka di mata Tuhan, di mana kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Kalau para saksi akan bersaksi di persidangan kasus pembunuhan berencana saudara kita negara Joshua, memahami, mengerti ini, apalagi mereka-mereka yang termasuk orang-orang Kristen yang sedang terlibat di dalamnya, di dalam konteks kasus ini. Apakah menjadi saksi, apakah menjadi pelaku, terdakwa, atau siapapun. Kalau mereka tahu mengerti ini, mereka pasti terdorong untuk menyampaikan apa yang seharusnya. Demikian juga dengan kita di dunia ini. Saya kasih tahu, bangunlah kejujuran dan keterbukaan di tengah-tengah kita. Barangkali di awalnya pahit, tapi akan menjadi manis pada akhirnya. Oke, sekian pertemuan kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah berkenan bergabung. Tuhan memberkati. Salam untuk keluarga. Dadah.